Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tamat sudah jadmannya LBY. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kemarin pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 bertempat di Unwahas Universitas Wahid Hasyim yang ada di Semarang, para kiai, para ulama-ulama sufi, dan juga para mursyid torekoh yang masuk dalam jajaran pengurus Idarah Wusta Jam'iyah Ahli Torekoh Mu'tabaroh ini mengadakan pertemuan. Salah satu yang hadir Kiai Khos, Kiai yang penuh dengan karismatik, yakni Kiai Khalwani juga hadir. Ya, di mana di dalam pertemuan itu semua ulama, semua kiai-kiai sufi dan juga mursyid torekoh se-Indonesia ini mendorong atau bisa kita katakan mendesak kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk segera mungkin menyelenggarakan kongres atau muktamar Jam'iyah Ahli Torekoh Mu'tabaroh, karena sudah kita ketahui bahwa kepemimpinan Jadman ini lagi kosong karena LBY ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Rois Amnya, ya. Akan tetapi walaupun sudah tidak menjabat sebagai Rois Am Jadman, LBY ini kekeh ngotot berhak untuk memiliki Jadman, ya. Perkumpulan para ulama, para kiai sufi dan para mursyid di Unwahas Semarang ini sudah beredar di media sosial, khususnya di suaramerdeka.com yang dimuat kemarin hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Segera mungkin FMI dorong terselenggaranya Muktamar Jadman di bawah arahan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semarang suaramerdeka.com. Para alim ulama, kiai dan kaum sufi yang merupakan ahli ilmu torekoh menggelar agenda pertemuan penting di kampus Unwahas atau Universitas Wahid Hasyim pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024, ya, waktunya pertemuannya pagi hingga sore hari. Mereka ini bagian dari Forum Mursyidin Indonesia atau yang disingkat dengan FMI, yang tergabung ke dalam pengurus Idarah Wusta Jam'iyah Ahli Torekoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau Jadman dari berbagai daerah di Indonesia. Itu banyak, ya, lihat sendiri di Suara Merdeka. Akan tetapi ada poin-poin yang bisa kita ambil dari pertemuan para ulama, para kiai, para mursyidin di Unwahas kemarin. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, para kiai, para ulama-ulama sufi beserta para mursyidin se-Indonesia ini meminta kepada pihak pengurus besar Nahdlatul Ulama, atau bisa kita katakan mendesak, mendoronglah untuk segera melaksanakan kongres atau muktamar Jadman, ya. Namun walaupun para ulama, para kiai, para mursyidin ini mendesak PBNU, akan tetapi beliau-beliau ini tetap di bawah arahan pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian poin yang kedua, ya, dalam pertemuan
di Unwahas kemarin ini melibatkan beberapa tokoh penting, termasuk juga di situ ada perwakilan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, kemudian para mursyid se-Indonesia, para ulama, serta para torekoh yang berada atau berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Karena mereka semuanya ini menunjukkan pentingnya acara tersebut ya dalam menjaga keutuhan organisasi. Karena kita ketahui sekali lagi bahwa kepengurusan Jatman ya masih kosong. Kemudian poin yang ketiga, di dalam pertemuan itu salah satu mursyid torekoh dan juga termasuk kiai torekoh yang selalu aktif untuk meluruskan sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama yang sudah dibelokkan oleh Ba'alwi. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Khalwani. Dalam pertemuan tersebut beliau mengingatkan tentang sejarah berdirinya Jatman pada tahun 1957 yang didukung oleh tokoh-tokoh besar seperti Kiai Nawawi Purworejo, Kiai Dalhar Watu Congol, dan Kiai Khudori Tegalrejo, yang menegaskan pentingnya menjaga visi organisasi agar tidak menyimpang. Kemudian poin yang keempat, bahwa walaupun sudah saya katakan tadi ya, walaupun para ulama-ulama sufi dan mursyidin ini mendesak PBNU agar segera mengadakan kongres atau muktamar Jatman, akan tetapi PBNU ini tetap sebagai pengarah utamanya. Ya, PBNU memberikan perhatian penuh terhadap persoalan yang ada di tubuh Jatman dan akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk jadwal pelaksanaan muktamar, dengan tetap mengedepankan persaudaraan di antara umat Islam. Kita tahu juga sebelum pertemuan di Unwahas, PBNU ini juga mengadakan pertemuan inisiatif di Surabaya kemarin. Dan poin-poinnya sama, agar PBNU ini segera mengadakan muktamar, karena kepengurusan Jatman ini sudah kosong. Kemudian yang kelima, ya, bahwa dalam berorganisasi sesuai dengan tradisi Nahdlatul Ulama ini masih melibatkan PBNU, karena kita ketahui ya memang PBNU itu ibarat sebagai orang tua lah, ya. Dan dalam pembahasan apapun termasuk muktamar ini harus juga masih menggunakan etika dan adab sebagaimana yang diterapkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan sekali lagi PBNU sudah menegaskan bahwa LBY ini sudah dipastikan tidak bisa menjabat Rois Am Jatman lagi, karena sudah melebihi atau overdosis lah ya, melebihi waktu menjadi Rois Am, karena idealnya itu ya, atau yang tercatat di ADART itu adalah dua periode, satu periodenya 5 tahun berarti 10 periode. LBY ini sudah melebihi itu, hampir mencapai 24 tahun. Dan yang paling terpenting, saya ulangi berkali-kali, bahwa kepemimpinan itu kalau terlalu lama, maka dimungkinkan pemimpinnya ini memanfaatkan kepemimpinannya untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan dari
organisasi itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.